Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bertemu lagi dengan saya Ustadz Hasanuddin yang insya Allah akan menjelaskan tentang bilangan bulat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kita sekarang akan belajar tentang bilangan bulat. Apakah sebelumnya ada yang sudah mengetahui apa sih bilangan bulat tersebut? Oke, baik. Kita akan bahas ya. Bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari tiga ya. Terdiri dari tiga. Yang pertama adalah bilangan asli. Bilangan asli adalah 1 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 dan selanjutnya. Atau bisa kita sebut dengan bilangan bulat positif, gitu ya. Yang kedua adalah bilangan 0. Bilangan 0 adalah 0. Baik. Sedangkan yang ketiga adalah lawan dari bilangan asli, berarti negatif 3, negatif 2, negatif 1, negatif 4 dan selanjutnya. Atau bilangan ini bisa kita sebut dengan bilangan bulat negatif. Itu teman-teman ya. Baik. Ini apa Ustadz? Kok ada gambar-gambar kayak gini? Nah, ini adalah gambar garis bilangan. Jadi di garis bilangan itu nanti ada tiga ya. Ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif, dan ada bilangan bulat 0 ya. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Letak bilangan bulat pada garis bilangan. Nah, yang tadi ya. Jadi 0 ini ada di tengah-tengah ya. Sebelah kanan ya, di samping kanan atau di sebelah kanan bilangan 0 ini adalah bilangan bulat positif ya. Ini bilangan yang terletak di sebelah kanan 0 adalah bilangan positif, sedangkan bilangan bulat yang terletak setelah sebelah kiri 0 ya, sebelah kiri 0, maka bilangan ini disebut bilangan bulat negatif ya. Ini masih lanjut ya. 7, 8, 9, 10 dan selanjutnya. Ini negatif 7, negatif 8, negatif 9 dan selanjutnya. Bisa dipahami teman-teman ya? Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan membandingkan dua bilangan misalkan ya. Dengan atau mengurutkan dua bilangan misalkan. Misalkan saya punya negatif 2 sama negatif 2. Kalau kita bandingkan, kira-kira lebih besar mana negatif 2 dengan 2? Yang pasti lebih besar 2. Kenapa? Karena bilangan negatif, karena angka 2 berada di sebelah kanan negatif 2. Oke, kita coba perhatikan pernyataan ini. Semakin ke kanan, maka bilangannya semakin besar, begitu pula sebaliknya. Oke, dari angka 0 ya. Semakin besar ke kanan, semakin panjang ya, semakin banyak langkahnya ke kanan, maka juga semakin besar. Begitu pula dengan sebaliknya. Semakin banyak langkahnya ke kiri ya, maka semakin banyak juga atau semakin besar semakin negatif. Semakin besar negatifnya. Baik. Contoh di sini bilangan negatif 3 terletak di sebelah kiri 2. Ya, bilangan negatif 3 terletak di sebelah kiri 2. Negatif 3 ya, negatif 3 terletak di sebelah kiri 2. Oke, terletak di sebelah kiri 2. Maka negatif 3 ini kurang dari 2. Kenapa? Karena negatif 2, negatif 3 berada di sebelah kiri 2. Ya, maka lambangnya kita kasih seperti ini, kurang dari ya. Kurang dari, atau ini kita kasih gini ya. K, kurang ya. Baik. Ini juga bilangan negatif 4 berada di sebelah kanan negatif 7. Maka negatif 4 kurang dari negatif 7. Oke, negatif 4 ini ya. Negatif 4 dengan negatif 7 ya. Dengan negatif 7. Kira-kira negatif 7 dengan negatif 4 lebih besar mana? Sepertinya lebih besar negatif 4. Bukan sepertinya lagi teman-teman ya. Tapi sudah nyata lebih besar negatif 4. Kenapa? Karena negatif 4 lebih besar dari negatif 7 ya. Lambangnya seperti ini ya. Lebih besar ya. Atau kalau saya gambarkan seperti ini ya. Jadi B besar ya. B besar. Baik. Baik teman-teman, selanjutnya saya punya kumpulan bilangan di sini ya.
Ya, ada negatif 7, ada negatif 4, ada 0, ada 2, dan ada 5. Dan saya ini sudah mengurutkan dari terkecil hingga terbesar. Kira-kira teman-teman ini sudah benar apa enggak ya? Oke, kita coba kita gunakan bantuan garis bilangan. Negatif 7. Oke, negatif 7 ini pastikan berada di paling kiri ya. Kenapa? Karena negatif 7 merupakan bilangan yang paling kecil. Selanjutnya negatif 4. Kira-kira negatif 4 ini benar enggak kurang dari lebih dari negatif 7? Iya, kenapa? Karena negatif 4 berada di sebelah kanan negatif 7. Oke, sekarang 5. 5, 2. Benar nggak susunnya 2 dengan 5 ini? Enggak 5 dulu apa 2 dulu? Oke, kita 2 dan 5. 2 dan 5 ya. 2 dan 5. Apakah 2 kurang dari 5? Ya, kenapa? Karena 2 kurang dari 5. Karena 2 berada di sebelah kiri bilangan 5. Itu teman-teman ya. Baik, kita coba contoh soal. Gunakan bantuan garis bilangan. Oke, gunakan bantuan garis bilangan. Kalau tidak menggunakan bantuan garis bilangan, boleh nggak Ustadz? Boleh-boleh saja, asalkan teman-teman sudah bisa. Oke, kita jawab soal yang pertama ya. Baik, suhu sebongkah es adalah 7 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Pernyataan tersebut adalah dapat ditulis seperti apa? Oke, perhatikan 7 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Berarti pernyataan ini bisa kita gunakan, pernyataan ini bisa kita tulis dalam bentuk negatif 7 derajat Celcius. Oke, teman-teman ya, bisa dipahami ya. Baik. Sekarang soal yang kedua. Seekor ikan berada pada posisi 30 meter di bawah permukaan laut. Pernyataan tersebut dapat ditulis seperti apa? Oke. Posisinya 30 meter, 70 meter tetapi di bawah permukaan laut, maka kita bisa tulis pernyataan ini dengan negatif 30 ya. Negatif 30. Pernyataan yang kedua, berapakah jarak ikan tersebut terhadap permukaan laut? Maka jika jarak, maka positif ya, tidak ada yang jarak itu nilainya negatif. Jadi kita tulis 30 meter ya. Oke. Ini teman-teman ya untuk soal 1 dan 2. Sekarang soal nomor 4. Yang soal nomor 3 di mana Ustadz? Nanti kita kasih di waktu yang lain ya. Kita langsung ke soal yang nomor 4. Baik. Berilah tanda kurang atau lebih dari pernyataan di bawah berikut. 3 dan negatif 7. Kira-kira 3 dengan negatif 7 ini lebih besar yang mana ya? Oke, kita gunakan bantuan garis bilangan. 3 dengan negatif 7. 3 dengan negatif 7 ya. 3 dengan negatif 7. Oke, 3 dengan negatif 7 ini yang pasti lebih besar 3. Kenapa? Karena 3 ini berada di sebelah kanan negatif 7. Berarti tandanya kalau lebih besar seperti apa? Seret. Nah, itu teman-teman ya. Baik. Kalau negatif 4 dengan 1, kira-kira lebih besar mana? Pastinya lebih kurang negatif 4 ya. Negatif 4 kurang dari 1. Kenapa? Karena negatif 4 berada di sebelah kiri angka 1. Baik. Kalau nomor 3 gimana? Negatif 5 dengan negatif 2. Kira-kira lebih besar mana? Lebih besar negatif 2. Karena lebih besar negatif 2 berarti negatif 5 kurang dari negatif 2. Tandanya seperti apa? Seret ya. Oke, bisa dipahami teman-teman ya? Baik, coba kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, saya punya gambar positif ya sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti ada 7 ya. Ada 7 gambar positif ya. Gambar positif ini ada gambar negatif 1, 2, 3, 4. Oke, saya tulis negatif 4 ya. Baik, kita mau jumlahkan ini. Bagaimana cara kita menjumlahkan? Kita coba menggunakan bantuan gambar. Setiap saya mencoret di tempat yang positif, di gambar yang positif, maka saya juga harus mencoret di gambar yang negatif. 1, 1 ya. 1, 1. 1, 1. Terus 1, 1. Berarti yang positif tinggal berapa?
Tinggal 3. Kalau kita jumlahkan tadi ya, maka hasilnya berapa? 3. Bagaimana Ustaz kalau kita menggunakan bantuan garis bilangan? Maka kita coba 7. Berarti 7 kita geser dari 0 ke 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kita sudah berada di angka 7. Kemudian ditambah negatif 4. Kalau negatif tadi kita ke kiri apa ke kanan? Kita berpindah ke kiri sebanyak 4 langkah. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti jawabannya adalah berada di angka 3. Bisa dipahami teman-teman ya? Masalah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini ya saya kira mudah ya. Tapi tetap semangat ya. Meskipun sudah mudah, tetap teman-teman harus banyak berlatih mengerjakan soal. Kita coba, ada soal nggak ini sebelah ini? Oke, ada soal ya. Baik teman-teman, kita coba membahas soal ini ya. Ahmad diminta ayahnya untuk membaca surah Yasin sehabis sholat maghrib. Karena dipanggil ibunya, maka dia berhenti membaca kemudian memenuhi panggilan ibunya. Jika Ahmad membaca surat tersebut hanya 54 ayat, sedangkan jumlah ayat dalam surah Yasin 83 ayat, maka berapa ayat yang belum dibaca oleh Ahmad? Informasi yang ada di sini apa saja? Oke, jumlah ayat surat Yasinnya ada 83 ayat. Terus informasi apa lagi yang ada? Oke, yang sudah dibaca adalah 54 ayat. Kemudian yang ditanyakan apa teman-teman? Yang ditanyakan adalah sisa ayat yang belum dibaca oleh Ahmad. Baik, kita jawab. Bagaimana cara kita menjawabnya? Berarti jumlah ayat keseluruhan atau banyak ayat dari surah Yasin tersebut dikurangi dengan ayat yang sudah dibaca oleh Ahmad. Kira-kira berapa nih jawabannya? Oke, sama dengan 29 ayat. Kesimpulannya apa teman-teman? Jadi, sisa ayat yang belum dibaca oleh Ahmad adalah 29 ayat. Bisa dipahami teman-teman ya? Oke, lanjut. Kita ada soal lagi nggak nih? Oh, ternyata masih ada. Oke, soal yang kedua. Jumlah umat Islam dalam perang Badar yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW adalah 313 orang. Diberitakan terdapat 14 orang yang gugur atau meninggal di dalam peperangan tersebut. Kira-kira berapa kaum muslimin yang masih hidup di sana? Yang ikut di peperangan tersebut. Oke. Seperti biasanya ya, informasi yang kita ambil yang pertama umat Islamnya 313 orang ya yang ikut, terus yang gugur 14 orang. Pertanyaannya apa? Umat Islam yang masih hidup ada berapa? Oke, kita jawab. Berarti jumlah umat Islam yang ikut dikurangi dengan jumlah umat Islam yang gugur. Berarti 313 dikurangi 14, jawabannya berapa teman-teman? 299 orang. Jadi umat muslim yang masih hidup dalam peperangan tersebut adalah berapa? 299 orang. Itu saja ya teman-teman ya soal 1 dan 2. Semoga teman-teman bisa memahami. Baik. Setelah kita mengerjakan soal, mengetahui materi, kita kira-kira apa sih yang dapat kita ambil dari pembelajaran dari tadi, atau bisa kita sebut dengan integrasi nilai-nilai Islamnya. Baik. Di dalam bilangan bulat ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Betul ya teman-teman ya? Baik. Oke. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, maka bilangan bulat positif ini kita anggap dengan kebaikan. Sedangkan negatif ini kita anggap atau kita misalkan dengan keburukan. Kalau teman-teman sebagai siswa, kira-kira mau ambil yang kebaikan apa yang keburukan? Pastinya mengambil yang kebaikan ya. Intinya, teman-teman sebagai umat muslim yang beriman, maka perbanyaklah melakukan kebaikan atau sesuatu yang bernilai positif di mata Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi atau meninggalkan kegiatan-kegiatan yang bernilai negatif atau amal buruk ya, seperti itu. Kenapa kita harus seperti itu? Karena jika kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka Allah nanti akan membawa kita ke dalam surganya. Tetapi ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, jika kita banyak melakukan keburukan dan dia tidak bertaubat, maka apa yang dia dapatkan? Nerakanya Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka teman-teman sebagai umat muslim yang beriman, maka perbanyaklah melakukan kebaikan-kebaikan sehingga kita nanti bisa berkumpul ya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal